사무이나 Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang bernama Gil Boksun yang saat ini sedang melakukan pekerjaan untuk membunuh seorang bos geng Yakuza. Yang sebenarnya Boksun bisa saja langsung menghabisinya dengan cepat, tetapi karena dia ingin merasakan adrenalin terlebih dahulu, ia memberikan si bos Yakuza sebilah katana untuk mendapatkan perlawanan. 타이나 게이주 주힌낭이야. 이마트에서 3만 원 주고 샀어. Menariknya adalah, Boksun memiliki insting dan kecerdasan di atas rata-rata yang mana dia mampu melakukan hipotesis, prediksi, atau menebak hasil dari sebuah tindakan. Sehingga ketika melihat dirinya tidak berpeluang untuk menang, Boksun pun mengambil langkah yang lebih efektif yang seharusnya dilakukan sedari tadi. 나 장비 좀 바꾸자. 난보데모. 쇼리니와 구쟁와 융. 군우 미안. Boksun yang hidup dalam dunia yang kelam, gelap, dan tak punya waktu untuk healing justru mencoba berbaur dengan masyarakat dan berusaha untuk hidup senormal mungkin karena dia memiliki seorang anak gadis bernama Jaeyong yang masih duduk di bangku sekolahan. Sehingga mau tidak mau dia harus berbaur dengan ibu-ibu sosialitas supaya orang sekitar tidak curiga. 재엄마, 무슨 일 한다고 했지? Hubungan Boksun dengan putrinya pun nampak terjalin kurang baik. Jaeon yang sudah beranjak remaja lebih sering menutup diri, bahkan kurang menjaga sopan santun dan adab kepada orang yang lebih tua. Sehingga Jaeong bisa dikatakan sebagai seorang anak yang bisa dibilang bangor alias susah diatur. 정당하게 경쟁하는 법을 가르칠 거야. 늦었네. 쿨한 척 좀 하지 마. Boksun sendiri sering nongkrong di sebuah warung yang pelanggannya khusus para pembunuh bayaran. Yang di situ ada beberapa pembunuh bayaran amatir yang salah satunya bernama Han, yang dalam artian tidak tergabung dalam asosiasi pembunuh bayaran manapun. Berbeda dengan Boksun yang memiliki keanggotaan di sebuah organisasi kriminal yang menaungi banyak pembunuh bayaran profesional. Sama seperti The Continental, organisasi ini memiliki beberapa kode etik yang wajib dipatuhi. Salah satunya larangan untuk membunuh anak di bawah umur dan melakukan misi pembunuhan sesuai izin dari organisasi. 이 정도 거물급이면 페이는 얼마나 하는 게? 아, 실력 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. 여기 앞자리만. 내가 여기서 7작품 하는 것보다 목소리 그렇지. Saat akan pulang itulah, kita akan diperlihatkan dengan sedikit kemampuan si Han ketika Boksun diganggu oleh beberapa preman yang sebenarnya Boksun bisa menghadapinya sendiri. Tetapi sebagai teman sekaligus lelaki sejati, Han merasa perlu untuk membantunya. 만년이 MK에서도 충분히 A급 해야 되는 거 아니에요? 해볼만 할 것 같은데. 실력이야 당연히. Keesokan paginya, Boksun pergi ke gedung MK alias gedung organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran profesional. Tidak seperti The Continental yang hanya menjadi tempat singgah para pembunuh bayaran. Di MK mereka melakukan pelatihan kepada para calon baru atau para junior. Yang di situ kita akan diperkenalkan pada seorang gadis berbakat bernama Yongji yang menunjukkan bakat besar untuk menjadi pembunuh bayaran tingkat dewa. 요이 Dan kita akan diperkenalkan dengan sang pemilik MK alias ketua dari organisasi ini. Dia bernama Cha yang menunjukkan dua amplop berisi dua misi yang berbeda, yakni misi di Korea dan misi di Rusia, di mana Boksun lebih memilih pekerjaan dalam negeri sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air sendiri. 나는 이거 나이가 드니까 애국심이 생기네. 그래 내가 네 덕분에
Tidak seperti Winston sang manajer The Continental, ketua Cha yang notabene pemilik sekaligus pemilik organisasi masih harus melakukan pekerjaan membunuh, yang karena katanya kedua misi ini adalah misi khusus, sehingga ketua Cha harus pergi ke Rusia untuk membereskan pekerjaan tersebut. 밥 먹자. 간만에. Selanjutnya, kita akan melihat pertemuan yang dihadiri oleh para dewan organisasi yang terdiri dari beberapa orang kuat yang ada di Korea. Yang di sini lagi-lagi kita akan diperkenalkan dengan orang baru yang merupakan wakil ketua sekaligus adik kandung dari ketua Cha sendiri. Dia bernama Min Ha yang memiliki peran penting dalam organisasi seperti mengatur dan mengkoordinir seluruh kepentingan pekerjaan yang ada di dalam organisasi. 와 무섭다. 무능력한 소리 씩씩하게 하지 마시고. 아이고. 어떻게? 제 목이라도 드릴까요? 뭐 그렇게까지 진짜. Kembali ke Boksun yang dipanggil bapak kepala sekolah setelah terjadi sebuah insiden penusukan yang dilakukan oleh Jaeyong putrinya kepada salah satu murid di sekolah. Yang di sini Boksun mulai merasa khawatir apabila putrinya memiliki insting atau kecenderungan untuk membunuh seperti yang terjadi pada dirinya. 제가 병원비랑은 됐어요. 누구 경찰 불러주세요. 이 얘기 안 하면 너 퇴학이래. 너 잘못하면 걔 죽을 수도 있었어. 당연히 알지. 죽이려고 거기 찔렀으니까. Singkat cerita, Boksun dengan dibantu Yongji akan menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Tetapi karena ada sebuah permintaan spesifik dari si klien yang ingin agar kematian target terlihat seperti bunuh diri, sehingga Boksun menggunakan treatment khusus untuk misi kali ini. Dan alangkah terkejutnya Boksun saat baru mengetahui jika target misinya masih di bawah umur. Yang karena selain memiliki putri yang seumuran dengan si target, Boksun juga merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar yang bertentangan dengan peraturan organisasi. Sehingga sampai sini bisa disimpulkan bahwa ketua Cha dan wakilnya telah melanggar aturan mereka sendiri sehingga Boksun memilih untuk membatalkan misi ini. Ketua Cha sendiri terlihat sudah sampai di Rusia untuk membunuh seorang ketua mafia. Yang di sini kita akan melihat kehebatan seorang ketua Cha yang mampu dan berani menghadapi beberapa orang hanya dengan seorang diri. Mendengar laporan Boksun yang gagal melakukan misi, Min Hye yang bertanggung jawab terhadap klien dan urusan pekerjaan pun mulai merasa curiga dengan Boksun yang sengaja menggagalkan diri. Padahal di aturan organisasi sendiri tertera jelas bahwa barang siapa dengan sengaja membelot atau berbohong, maka sanksinya adalah ekskomunikado alias dikeluarkan dari keanggotaan dan menjadi buronan organisasi. 미성년자는 죽이지 않을 것. 회사가 허가한 작품만 할 것. 반드시 틀어야 할 것. 일부러 규칙을 어긴 거면 걔가 뭐하러? Dari sini kita dapat melihat betapa spesialnya Boksun di mata seorang ketua Cha yang memang pilih kasih dibandingkan dengan anggota yang lain, yang mana kepedulian itu timbul sejak pertemuan pertama ketua Cha dengan si Boksun muda. Yang kala itu ketua Cha sedang mendapatkan misi untuk membunuh ayah kandung Boksun, yang secara tak sengaja Boksun muda pun memergoki aksi tersebut. Yang ketika ketua Cha akan membunuh keduanya, terlihat luka lebam di leher Boksun, yang ternyata ayah kandungnya adalah seorang penyiksa dan suka main kekerasan, sehingga Boksun yang sudah lama membenci ayahnya pun punya kesempatan untuk membunuhnya, sekaligus memulai kehidupan baru dengan menjadi pembunuh bayaran profesional. Sadar jika ketua Cha alias kakaknya tidak akan berani menetapkan status ekskomunikado kepada si Boksun, Min Hye pun mencari cara lain untuk bisa membunuh Boksun, yaitu dengan cara merekrut salah satu sahabat baik Boksun, yaitu si Han yang kebetulan sedang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan ayahnya, dan memang sudah sejak lama ingin bergabung dengan MK dan menjadi pembunuh bayaran profesional. 근데 본인은 왜 그런지도 모르는 사람. 뭘 그렇게 놀라요?
Kembali ke masalah Jaeyoung putrinya, Boksun akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mengetahui alasan kenapa putrinya menusuk temannya di sekolah. Yang ternyata si teman memiliki foto ketika Jaeyoung berciuman dengan teman wanitanya dan mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut. Yang pada akhirnya diketahui jika selain tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap orang tua, Jaeyoung pun memiliki penyimpangan alias penyuka sesama jenis. 소라하고 나야. 어. 나 여자 좋아해, 엄마. 네가 헷갈리는 걸 수도 있잖아. 나 사실은 남자가 좋아. 아, 그런 건 아니지만. Pusing dengan kelakuan putrinya yang amburadul, Boksun pun pergi ke warung langganannya bersama dengan si junior untuk menghilangkan kepenatan dengan mengsojuria dan bersenang-senang. Yang tak lama muncullah si Han bersama kawan-kawan yang lain, yang terlihat sumringah setelah mendapatkan kabar jika Han sudah resmi bergabung menjadi anggota MK dan baru saja menyelesaikan pekerjaan, yaitu membunuh anak di bawah umur yang sebelumnya menjadi target si Boksun. 오정식 씨의 아들 오모군이 다 회사를 위한 결정이라는 거. 너한테 그런 결정권 준 적 없어. Dan Boksun benar-benar tidak akan menduga dengan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Min-hae menghubungi Han untuk meloudspeakerkan teleponnya, di mana dia berkata bahwa apabila mereka semua yang ada di sana bisa membunuh Boksun, maka Min-hae akan menjadikan mereka semua anggota MK dengan peringkat level A, alias pembunuh profesional yang mendapat pekerjaan kelas atas. Yang jika Boksun mengira persahabatan di dalam bisnis ini lebih utama dari pekerjaan, dia sudah salah besar karena bagi mereka-mereka yang amatir dan membutuhkan, uang lebih penting dari persahabatan. 한희성 손대. MK 같은 회사 때문에. Mereka semua jelas tidak sebanding dengan seorang Boksun yang melegenda, di mana Han dan kawan-kawan pun harus mati dengan sia-sia setelah mengkhianati seseorang yang sudah menganggap mereka sahabat. Dan justru malah si junior lah yang lebih setia padahal dia baru saja mengenal Boksun belum lama ini. 저희 큰일 난 거 맞죠? 아니. Mendengar kabar jika Boksun melakukan pelanggaran secara disengaja dan tak ada sanksi yang diberikan oleh Ketua Cha, membuat para dewan menjadi resah karena ditakutkan bisa menjadi sebuah alasan atau dijadikan senjata untuk anggota lain melakukan pelanggaran yang sama dan aturan organisasi tidak dihormati lagi. Yang ketika seorang anggota dewan dengan arogannya maju ke hadapan Ketua Cha dan menuntut untuk melakukan penindakan, Ketua Cha pun langsung menunjukkan taringnya dengan membunuh si arogan tepat di hadapan para dewan. MK 직원이면 Kembali ke Boksun yang menemui Min-hae untuk menanyakan tentang apa maksudnya melibatkan sahabat-sahabatnya dalam masalah ini. Yang bukannya memberikan klarifikasi, Min-hae justru memberitahu Boksun tentang kabar terbaru dari si junior yang sudah mati dibunuh langsung oleh Ketua Cha. Yang ketika Boksun diminta untuk menandatangani perpanjangan kontrak kerjanya, tiba-tiba 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. 일이었잖아요. 이건 무슨데? pada akhirnya Ketua Cha harus menghabisi Boksun dengan tangannya sendiri. Karena selain telah membunuh Min-hae adiknya, para dewan pun sudah mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Boksun. Sehingga apabila Ketua Cha tidak ingin dianggap lemah, tidak tegas dan tidak punya komitmen oleh seluruh anggota dewan, mau tidak mau Ketua Cha harus menghabisi Boksun saat itu juga. 위에서 기다리고 계십니다.
Terjadi sebuah dilema ketika fakta menarik akhirnya terkuak. Jika ayah dari Jaeyoung adalah Ketua Cha sendiri ketika dahulu mereka memiliki sebuah hubungan istimewa saat masih baru bergabung dengan organisasi ini. Sehingga akan terasa sangat-sangat berat untuk Ketua Cha untuk membunuh ibu dari anaknya. Dan begitupun sebaliknya, Boksun merasa sulit untuk membunuh ayah kandung dari putri tercintanya. Boksun pun melakukan banyak sekali hipotesis prediksi untuk melihat hasil dari setiap serangan yang akan dilakukannya, di mana semua hasilnya adalah nihil alias kalah telak karena Boksun sendiri sadar betul jika Ketua Cha memiliki kemampuan membunuh jauh di atas dirinya. 수가 안 보이나 봐. Boksun lupa satu hal bahwa Ketua Cha memiliki satu kelemahan yang tidak disadari oleh siapapun, yaitu adalah Boksun itu sendiri, yang mana sejak pertama kali bertemu, Ketua Cha sudah jatuh cinta terhadap Boksun dan tak akan sampai tega untuk membunuh Boksun dengan tangannya sendiri, sehingga pada detik-detik sekarat itulah Ketua Cha memberitahu bahwa Jaeyoung sedang menyaksikan mereka berdua dari kamera CCTV, di mana Boksun yang selama ini merahasiakan pekerjaannya pun harus mengalami kesedihan dan rasa bersalah luar biasa ketika putri tercintanya harus mengetahui tentang profesi asli dari ibundanya. 이걸 보고 있는 게 지옥이. 아니지. Malu bercampur sedih jelas dirasakan oleh seorang Boksun karena takut jika putrinya akan kecewa, membenci atau mungkin pergi sejauh mungkin dari hidupnya. Setelah mengetahui jika ibunya adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi Boksun langsung merasa lega ketika Jaeyoung mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dikatakan oleh putri-putri normal lain yang ada di dunia ini. 했어? 수고했어. 자, Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.